Halo semuanya, masih bareng aku dong di channel ini. Dan ekspor kita kali ini adalah tentang sintesis protein. Seperti kita tahu kalau yang namanya protein itu dibutuhkan tubuh buat apa sih? Keren banget, buat regenerasi sel, juga menghasilkan hormon, enzim, itu semuanya mengandung protein ya. Dan gimana cara menyusunnya? Langsung saja kita explore di video kita kali ini. So let's check this out. Proses pertama sintesis protein diawali dengan tahapan transkripsi, di mana pada proses ini terjadi pembentukan RNAD yang membawa kodon dan berasal dari DNA template, kemudian berlangsung di nukleus. Ya, sebelumnya kita lihat di sini ada pita DNA yang terdiri atas DNA template dan non-template, di mana DNA template bergerak dari 3 aksen ke 5 aksen dan pita non-template itu bergerak dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, sebelumnya ngomong-ngomong apa sih 5 aksen, 3 aksen? Nah, itu ada kaitannya dengan letak fosfat yang menempel pada karbon gula yang berbeda, di mana DNA memiliki gula pentosa dengan 5 karbon. Nah, untuk DNA template, fosfatnya menempel pada karbon nomor 3 di bagian awal, kemudian diakhiri dengan fosfat yang menempel pada karbon nomor 5 dari gula pentosanya, seperti ini. Sementara DNA non-template kebalikannya, fosfat yang kepalanya itu menempel pada karbon nomor 5, sementara bagian ekornya fosfatnya menempel pada karbon nomor 3, seperti itu ya. Dan pada bagian DNA ini, DNA template dan non-template ini ya, terdapat satu unit yang disebut dengan unit transkripsi, yaitu bagian yang akan mengalami proses transkripsi untuk pembentukan RNAD. Dan bagian pertama yang ditempeli oleh RNA polimerase sebagai enzim pembentuk RNAD itu disebut sebagai promoter. Sementara bagian akhir dari unit transkripsi yang ditempeli oleh RNA polimerase itu disebutnya adalah terminator. Itu promotor atau promoter sama saja ya. Nah, tahap awal dari proses transkripsi itu adalah penempelan enzim RNA polimerase pada promotor, bagian awal dari unit transkripsi, yang selanjutnya membuka ikatan double helix. Tuh kelihatan kan kayak resleting kebuka gitu ya, dan dia itu akan menempel pada pita template yang kita bahas sebelumnya, yaitu dari 3 aksen ke 5 aksen, dimana di situ terdapat titik start. Nah, titik start pada promotor inilah titik awal terjadinya proses inisiasi atau penempelan enzim RNA polimerase ya. Untuk selanjutnya akan disintesis RNAD yang merupakan pasangan dari template. Saat RNAD yang disintesis itu mulai memanjang, itu disebutnya adalah tahap elongasi gitu kan ya. Kan nambah panjang tuh ketika nukleotida RNA itu menjadi pasangan dari rantai DNA template-nya itu kan memanjang sampai pada akhirnya masuk ke terminasi, yaitu pada saat RNA polimerase menempel pada titik akhir dari unit transkripsi, yaitu terminator, sehingga proses transkripsinya selesai. Oke, tahap selanjutnya dari proses sintesis protein adalah translasi, di mana beberapa komponen yang terlibat antara lain yang pertama ada RNAD yang merupakan produk dari proses transkripsi,
dimana RNA-D itu D-nya itu adalah duta ya, atau mRNA, M-nya itu pembawa pesan in English. Nah, jadi pesannya berupa apa sih? Berupa kodon, dimana kodon itu tersusun atas triplet basa nitrogen. Jadi satu kodon itu ada 3 basa nih. Dan jangan lupa dong, basa yang terlibat adalah adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Sudah tidak ada timin di sini ya, karena bukan DNA. Nah, ternyata sebelum terbentuk RNA-D ada bentuk pra-RNA-D yang tersusun atas ekson dan intron, di mana ekson adalah bagian yang digunakan dan intron adalah bagian yang tidak digunakan, sehingga melewati proses pemotongan atau pemutusan intron gitu ya. Jadi dibuang nih intron-intron ini. Setelah dibuang, maka bergabunglah segmen-segmen pengkode atau ekson menjadi RNA-D, dan setelah itu RNA-D akan keluar dari nukleus ya. Nah, komponen selanjutnya itu adalah ribosom, di mana ribosom memiliki komponen utamanya yaitu RNA-R, RNA ribosom. Jadi R-nya ribosom, kalau RNA-D, D-nya duta ya, atau M messenger lah gitu kalau M-nya. Nah, selain RNA-R, ribosom juga memiliki 2 subunit, yaitu subunit ribosom besar dan subunit ribosom kecil, di mana subunit ribosom kecil itu tempat menempelnya RNA-D yang membawa kodon tadi. Nah, seperti yang terlihat di gambar ya, kodon-kodonnya menempel, dan subunit ribosom besar itu adalah berada di atas subunit ribosom kecil, memiliki 3 sisi aktif. Ya, yang pertama adalah sisi A atau amino acyl RNA binding site, itu maksudnya tempat RNA-T yang membawa asam amino menempel pertama kali. Sementara sisi selanjutnya itu adalah sisi P, yaitu tempat berikatannya polipeptida yang sudah disusun bersama RNA-T ya, tapi pada akhirnya tempat penyusunan asam amino menjadi protein. Dan sisi selanjutnya adalah sisi E ya, atau exit untuk keluar. Jadi biar gampang, si A akses masuk gitu kan ya. Masuk apa tuh? Masuk asam amino, kemudian P proses apa? Pengentaian menjadi peptidil atau polipeptida ya, protein, dan E exit untuk keluar. Ya, seperti yang terlihat di gambar di sini ada asam amino yang menempel di sisi A, kemudian diuntai di sisi P, dan ada yang keluar dari sisi E gitu ya. Dan ada tRNA nih di sini, atau RNA-T. Apa sih RNA-T? Nah, RNA-T itu adalah komponen translasi selanjutnya, di mana RNA-T itu bertugas mengirimkan antikodon dan asam amino yang dipesan oleh kodon yang menempel di sisi subunit ribosom kecil ya. Dan T-nya di sini transfer. Jadi ingat ya, kalau D apa? Keren duta. Kemudian kalau R ribosom, kalau T transfer. Di mana letaknya RNA-D? Di nukleus, RNA-R di ribosom, dan RNA-T dari sitoplasma. Nah, sekarang kita coba masuk ke tahapan translasi. Ini mirip dengan transkripsi ya, ada 3. Sama-sama ada inisiasi, kemudian elongasi, dan terminasi ya. Dan kita langsung ekspor tahap pertama, inisiasi dan translasi. Dimana pada proses ini seperti terlihat pada gambar, RNA-D mulai menempel pada subunit ribosom kecil bersama kodon-kodon di situ ya. Dan kodon yang pertama menempel biasanya adalah kodon start atau AUG, dimana kodon AUG ini produk transkripsi dari template DNA TAC ya. Jadi kodon kan pasangan dari template ya. Kemudian kodon AUG ini akan memesan asam amino, yaitu berupa metionin, dan dibawa oleh RNA-T inisiator di sini ya. Di mana asam amino akan datang berbarengan dengan antikodon. Antikodon itu adalah pasangan dari kodon ya. Jadi tahap pertama proses sintesis protein itu bisa dipastikan selalu diawali dengan kodon start. Nah, baru setelah itu dilengkapi oleh subunit ribosom besar kalau untuk pertama kali ini ya. Dan kodon start ini akan menempati sisi P gitu ya langsung. Baru setelah itu asam amino yang lain akan masuk ke sisi A dalam proses elongasi atau pemanjangan kode yang akan diterjemahkan. Jadi kodon-kodon yang sudah diperoleh dari proses transkripsi akan masuk ke tahap elongasi,
di mana antikodon dan asam amino akan masuk ke sisi A sesuai dengan pesanan kodon produk transkripsi, dan seterusnya sampai kurang lebih 18 sampai 20 kodon ya untuk pembentukan satu molekul protein di situ. Jadi pada proses elongasi ini intinya terjadi pemesanan antikodon dan asam amino yang dibawa oleh RNA-T atau RNA transfer dari sitoplasma untuk diproses di sisi P ya. Dan setelah itu akan keluarlah RNA-T juga antikodon dan kodonnya dari sisi exit. Jadi yang tertinggal di sisi P itu hanya asam aminonya aja untuk selanjutnya diuntai menjadi protein, terus seperti itu sampai memanjang gitu ya. Makanya elongasi itu kan pemanjangan, ini pemanjangan proses penguntaian asam amino menjadi protein ya. Nah, saat ribosom menemukan kodon terakhir berupa kodon stop, maka itu merupakan akhir dari proses sintesis protein dan langsung biasanya diikuti dengan menempelnya faktor pelepas, yaitu berupa protein yang mirip tRNA yang menggantikan tRNA ya. Biasanya kan yang nempel di sisi A itu adalah tRNA bawa asam amino. Nah, sekarang faktor pelepas tujuannya adalah untuk membantu menghidrolisis sisi P dengan rantai polipeptida atau protein yang sudah selesai diuntai. Jadi nanti itu lepaslah untaian proteinnya, terbukalah ikatan subunit ribosom besar dan kecil, kemudian lepas juga RNA-D, kemudian juga tRNA dan semua komponen lainnya yang terlibat di translasi ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba menggambar yuk dan kita buat simulasinya ya. Kita lihat contoh konkretnya ya. Kita gambar dulu nukleus. Ini adalah tempat terjadinya proses transkripsi, di mana di nukleus itu ada DNA dan pita DNA itu ada dua ya. Ini yang merah ini adalah pita template, sementara yang hijau ini adalah pita non template. Di mana template itu adalah antisense ya, dan non template itu berarti pita sense. Nah, masing-masing pita memiliki basa nitrogen ya, dan itu adalah adenin, timin, guanin, sitosin. Ya, pita template bergerak dari 3 aksen ke 5 aksen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kita coba pakai triplet basa A, T, dan G gitu ya, adenin, timin, dan guanin. Kemudian yang kedua ada C, A, dan G. Oke, ini adalah satu pita template atau cetakan yang akan membentuk kodon yang dibawa oleh RNA-D. Pokoknya kalau ditanya RNA-D itu berarti kodon, kalau ditanya kodon itu berarti RNA-D ya. Nah, sekarang kita buat pasangan dari template, yaitu non template, dimana bergerak dari 5 aksen ke 3 aksen. Ingat-ingat ya, kalau misalnya template dari 3 aksen ke 5 aksen, maka non template itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Pasangan A, T tentunya, betul sekali. Pasangan T, A, dan pasangan G, C gitu ya. Jadi kita punya T, A, dan C gitu ya. Pokoknya biar gampang, adenin, timin, atul gitu. Guanin, sitosin, gosok. Ya, selanjutnya C pasangannya G, gosok. A pasangannya T, dan B pasangannya C. Jadi kita punya 2 pita DNA sepasang antara template dan non template. Nah, dalam proses transkripsi kita diminta untuk membuat RNA-D-nya yang membawa kodon. Kodon terdiri atas triplet basa yang merupakan pasangan dari template dan menggunakan basa nitrogen yang baru, di mana pasangan adenin bukan timin tapi urasil. Berarti A pasangannya U, betul sekali. T pasangannya A, G, C, kemudian ada C, iya, G, dan A. Oh, keren banget. G pasangannya C, iya. Jadi ya kita punya U, A, C, lalu ada G, U, C gitu ya. Ini adalah contoh simpel dari
proses transkripsi sudah berlangsung di nukleus. Nah, tahapan selanjutnya adalah proses translasi. Nih ya, kita langsung simulasi ya prosesnya ya. Nah, terakhir kan kita punya kode nih produk transkripsi, yaitu kita punya U, A, C, dan G, U, dan C. Ini adalah dua kodon yang dibawa oleh RNAD sebagai produk dari proses transkripsi. Nah, selanjutnya setelah keluar dari nukleus, maka kodon-kodon ini akan masuk ke dalam ribosom. Nah, ini ribosomnya kita gambar ya. Ada subunit ribosom besar dengan sisinya, yaitu sisi A, B, dan E. A-nya untuk amino asid dan tRNA ya yang berikatan, kemudian juga P-nya untuk peptidil dan tRNA yang berikatan, sementara E-nya untuk exit keluar ya. Nah, ini dia kita gambar yang kuning ini adalah kodonnya nih ceritanya. Tadi kita punya kodon apa? UAC dan GUC ya, kita simpan di sini. Ya, kita simpan di sisi A dan sisi P secara berturut-turut. Ada UAC. Walaupun sebenarnya kalau di kenyataannya itu selalu UAG ya, tapi karena untuk latihan kita coba sembarang kodon di sini. Nah, UAC dan GUC akan memesan apa coba? Iya, betul sekali, antikodon dan asam amino. Antikodon dari UAC apa coba? Iya, antikodon itu adalah pasangan dari kodon, berarti pasangan U, A, ya, pasangan A, U, dan pasangan C adalah G. Jadi kita langsung ditulis di sini adalah A, U, dan G. Nah, ini adalah antikodonnya, dimana antikodon itu diantar oleh RNAT. Nah, ini yang hijau adalah RNAT-nya, delivery order ya. Kemudian juga membawa asam amino. Anggap aja ini merchandise sekali, pesan makanan AUG. Pesan makanan AUG, delivery order sama RNAT. Nah, di bawah deh nanti merchandise-nya TYR gitu ya, tirosin. Tirosin itu adalah salah satu jenis asam amino yang selanjutnya akan diuntai menjadi protein. Sementara GUC berarti antikodonnya apa coba? G pasangannya cerdas, CU pasangannya A, dan C pasangannya G. Jangan lupa ya, asam amino dipesannya itu sama UAC dan GUC, bukan oleh AUG dan CAG. Oke, tuh ya. Dan CAG sebagai antikodon juga dibawa oleh RNAT delivery order bersama merchandise-nya berupa mutiara asam amino. Mutiara asam aminonya itu adalah berupa val. Val itu apa? Valin. Sebenarnya dari mana sih Bu? Ini aku bingung deh, TYR-nya datang dari mana, valnya datang dari mana. Nah, kita coba lihat dulu. Ternyata ada tabel penentuan asam amino berdasarkan kodon yang memesan. Kita lihat ya. Nah, ini adalah tabel asam amino, kelihatan ya, ada ucag. Nah, urasil, C, sitosin, A, adenin, G, guanin. Itu adalah simbol untuk nama-nama basa nitrogen ya. Nah, first letter di sini adalah untuk basa pertama, second letter itu adalah basa kedua, dan third letter itu basa ketiga. Karena yang kita tahu bahwa kodon itu triplet kan, ada 3 basa. Nah, misalnya kita diminta untuk mencari apa tuh tadi kodonnya? UAC, berarti U-nya nih di sebelah sini basa pertama, A-nya gitu. Kita tuh kayak nyari titik koordinat lah gitu ya. UA dan C-nya ada di sebelah. Nah, ini kedua di sini, ditarik ke sini nih. Jadi adalah yang disebut dengan tirosin atau TYR ya singkatannya ya. Jadi asam amino yang dipesan oleh UAC adalah tirosin. Lalu satu lagi ada GUC, coba lihat.
G, ini bahasa pertamanya, U, ini bahasa keduanya ditarik, dan C-nya ditarik ke sebelah sini jadi valin. Oke, jadi asam amino yang dipesan adalah valin. Jadi kayak gitu ya untuk pemesanan asam amino. Coba semuanya. Kalau aku pengen C, A, C, berarti C bahasa pertama, A bahasa kedua, dan C berarti ada apa tuh? Iya, bener banget, histidin. Bisa ya semuanya ya. Kita coba lanjutkan kembali. Setelah terjadi pemesanan dalam proses elongasi, maka RNA-T akan mengantarkan antikodon dan asam aminonya menuju ke ribosom. Jadi mereka tuh datangnya dari sitoplasma ya. Jadi dia akan masuk ke sisi akses dan ke sisi proses bergeser, kecuali yang AUG ya. Kalau AUG itu sebagai kodon start itu pasti langsung di sisi P ya. Untuk selanjutnya akan masuk dulu ke sisi A. Nah, mereka akan bergabung. Kita mulai gambar ya di sini ya. Antikodonnya yaitu AUG pasangan dari UAC, dan satu lagi ada antikodon pasangan dari GUC yaitu adalah C, A, dan G. Ya, nanti setelah menempel antikodonnya, kita juga gambar RNA-T di sini sebagai RNA transfer yang mengirimkan antikodon. Dan jangan lupa di bagian atas ada apa? Iya, benar sekali, ada asam amino TYR yang dipesan oleh UAC dan asam amino val atau valin yang dipesan oleh GUC. Jadi ini secara tidak langsung sudah terjadi proses elongasi, dan ini terjadi sampai 18 sampai 20 kodon ya untuk pembentukan satu buntai protein. Jadi dalam sintesis protein itu melibatkan 18 sampai 20 asam amino sekali proses. Nah, bila sudah selesai diolah dan dipesan ya, maksudnya asam amino sama antikodonnya mulai bergeser nih ke sisi exit atau ke sisi keluar. Jadi yang keluar itu apa aja coba? Iya betul, ada RNAD-nya atau kodonnya akan keluar, juga ada antikodonnya nanti keluar, dan juga RNA-T. Dan yang tertinggal itu hanyalah asam aminonya saja. Nanti akan ditinggal semuanya di sisi P ya, di sisi proses, untuk selanjutnya akan diuntai menjadi apa? Menjadi protein gitu ya. Nah, ini misalnya kita tambahkan dengan asam amino yang lain ya. Pada kenyataannya sih seperti ini, antara berapa? 18 sampai 20 asam amino beruntai semuanya di sisi P sampai pada akhirnya terbentuklah protein. Sementara yang tadi yang kodon, antikodon, kemudian RNA-T udah pada di luar ya. Nah, kalau sudah selesai maka terbukalah ikatan antara subunit ribosom besar dan subunit ribosom kecil. Oh ya, lupa tadi nama proses penguntaian tuh disebutnya terminasi ya, yaitu tahap terakhir. Jadi yang satu pas nempel tuh kodonnya adalah inisiasi pada saat proses awal penempelan di ribosom, kemudian pemesanan antikodonnya adalah elongasi, sementara yang penguntaian asam aminonya itu adalah terminasi. Nah, sekarang proses pelepasan. Nah, di mana protein yang sudah berhasil disintesis akan dikirim ke sitoplasma. Proses sintesis protein selesai. Kita coba dengan simple quiz ya. Oke, di sini diketahui sebuah template DNA memiliki urutan basa nitrogen antara lain. Ingat ya, dari 3 aksen ke 5 aksen, TAC, GAA, CGA, dan TGA. Di sini diminta untuk mencari RNAD, RNA-T, dan asam aminonya. Ya, seperti kita tahu bahwa kalau diminta untuk mencari RNAD itu sama dengan kodon, dan kodon itu diambil dari template dengan rumus basa nitrogen adenin urasil ya, bukan adenin timin nih. Dan kalau dari 3 aksen ke 5 aksen berarti pasangannya itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Berarti kita mulai bareng-bareng. Nah, bila templatenya TAC berarti AUG gitu ya. Kalau GAA, CUU. Kalau CGA, GCU. Kalau TGA,
A berarti pasangannya ACU. Dari 3 aksen ke 5 aksen, berarti kalau RNAD atau kodonnya itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Ini adalah untuk RNAD-nya. Nah, bagaimana RNAT-nya? Nah, ini dia jawaban RNAT-nya. Karena RNAT adalah antikodon, maka dia adalah pasangan kodon. Langsung saja dilihat RNAD-nya. Kalau RNAD-nya itu adalah 5 aksen ke 3 aksen, maka RNAT-nya juga sama dari 3 aksen ke 5 aksen. Kita lihat AUG, berarti pasangannya UAC, CUU, GAA, GCU, CGA, dan ACU, UGA. Au gosok gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, rantai antikodon itu sama dengan rantai template DNA. Cuman bedanya kalau template itu ada timin, kalau antikodon atau RNAT itu nggak ada timin. Jadi timinnya diganti sama urasil. Coba TACUACGAA sama dong. CGA juga. Dan terakhir TGA jadi UGA. Jadi timinnya diganti sama urasil ya, karena sama-sama 3 aksen ke 5 aksen. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang asam amino. Nah, asam amino itu dipesan dari kodon. Berarti kita lihat kodonnya kembali ya, dan kita cocokkan dengan tabelnya. Nah, kita coba lihat di sini AUGA, bahasa pertama U, bahasa kedua dan G. Met ya, metionin ini adalah kodon pertama atau kodon start yang selalu mengawali proses sintesis protein. Lalu ada C, U, nah ada leusin, CUU. Kemudian ada G, C, dan U, ini ada alanin. Lalu ada A, C, dan U, yaitu treonin. So that's all. Oke, semuanya itu tadi explore kita di sintesis protein, dan coba sedikit explore ya. Aku punya simple quiz lagi buat kalian. Kalau kita punya non template-nya A, G, C, A, dan G, T, A. Boleh dicari dong apa kodonnya, antikodon dan asam amino. Ditunggu ya jawabannya, boleh disimpan di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di sesi juga video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.